warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan kisah Nabi Fatimah, Isa dan Muhammad dengan saya Dipam Alkisha Ervani dan rekan saya Alif Muhammad Jibu Fahmi, Safraul Tifratul Ta'yun, Sabrina Fasa Asifah. Dan langsung saja kita mulai videonya. Sebelum Nabi SAW dilahirkan, ibunda yakni Maryam mengalami beberapa peristiwa ganjil. Salah satunya adalah saat Maryam sedang menyendiri, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Kontroversi kelahiran Nabi SAW. Ketika Nabi SAW dilahirkan, tidak ada hal-hal khusus yang terjadi ke depannya. Namun, hal yang dialami Maryam adalah hal yang tidak biasa, karena Maryam mengandung tanpa berhubungan dengan seorang laki-laki. Dan ada dua tempat kelahiran Nabi SAW. Yang pertama, Nabi SAW lahir di Nazaret di daerah Galilea. Dan yang kedua, Nabi SAW lahir di Bethlehem di dekat Yerusalem. Terkait dengan tempat kelahiran ini dijelaskan dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat 22-23. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Maryam melahirkan di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul Allah. Nabi Isa merupakan Nabi yang melanjutkan ajaran kenabian sebelumnya, yakni ajaran Nabi Musa alaihissalam. Sejak Nabi Isa berusia 6 tahun, beliau sudah memasuki perguruan Taurat. Beliau juga memahami hukum Taurat lebih cepat dibanding anak-anak seusianya. Setelah Nabi Isa berusia 30 tahun, malaikat Jibril datang karena utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat Nabi Isa menjadi Rasul, untuk menyambung ajaran-ajaran Rasul sebelumnya dan memberi kabar kepada umatnya tentang kehadiran Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Misi Nabi Isa alaihissalam dalam berdakwah adalah menyiarkan agama yang benar, membongkar kesalahan dan kesesatan pendeta Yahudi yang telah jauh menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihissalam yang sebenarnya. Selanjutnya, mukjizat yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Berbicara saat masih bayi merupakan mukjizat yang pertama kali terlihat, dan hal ini terdapat dalam Quran surat Maryam ayat 30 sampai dengan 31. Yang kedua, menciptakan sesuatu dari tanah liat menyerupai burung. Yang ketiga, menyembuhkan orang sakit dan orang buta. Dan yang terakhir, menghidupkan orang mati dan berjalan di permukaan air. Seri selanjutnya adalah kisah Nabi Muhammad. Kelahiran dan pertumbuhan Rasulullah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Beliau berasal dari Bani Hashim, anak suku yang paling terhormat di suku Quraisy. Ibunya bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Saat itu terjadi pada masa paceklik, tidak banyak kekayaan yang tersisa. Unta-unta mereka tidak lagi menghasilkan susu sehingga anak-anak menangis karena lapar. Halimah dan suaminya berharap semoga mereka mendapatkan bayi seorang bangsawan yang dapat memberi mereka upah yang layak untuk menanggulangi kesengsaraan. Aminah meninggal saat Rasulullah masih berusia 6 tahun. Setelah meninggalnya ibunda tercinta, Rasulullah diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Namun saat usianya yang ke-8, kakeknya meninggal, lalu beliau diasuh oleh pamannya hingga dewasa. Setelah 3 tahun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah wahyu dari Allah yang mengharuskan Rasulullah menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Pengikut pertamanya adalah Khadijah, Abu Bakar, Zaid bin Harithah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah. Dakwah secara terang-terangan selalu mendapatkan pertentangan dari kaum Quraisy. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab pamannya juga ikut menentang dakwah Rasulullah. Bukan hanya Abu Lahab, istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil juga ikut memerangi Rasulullah. Berbagai macam tekanan beliau didapatkan, akan tetapi beliau selalu percaya akan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dukungan dari keluarga dan para sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah. Bisa dibilang, Isra Mi'raj adalah hiburan dari Allah atas kesedihan yang sedang dihadapi Rasulullah. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis, Rasulullah dan Jibril naik ke langit bersama dengan menaiki buraq. Akhirnya, sampai ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, beliau menghadap Allah yang Maha Perkasa dan mendekat kepadanya. Kemudian, Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah, yakni perintah sholat kepada umatnya. Awalnya, jumlahnya adalah 50 kali dalam sehari. Karena jumlahnya terlalu besar, beliau meminta keringanan kepada Allah sehingga tersisa 5 rakaat sehari. Perang yang terjadi di zaman Nabi Muhammad. 1. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah di Lembah Badar. Penyebabnya adalah karena umat muslim ditindas oleh kaum Quraisy dan diusir dari Mekah. Perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang kedua adalah Perang Uhud terjadi pada 7 Syawal 3 Hijriah. Penyebabnya adalah balas dendam kaum Quraisy kepada kaum muslimin. Perang ini dimenangkan oleh kaum Quraisy. Perang yang ketiga adalah Perang Parit terjadi di bulan Syawal 5 Hijriah. Dan perang ini dimenangkan oleh umat muslim. Hijrah ke Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah ditemani oleh Abu Bakar. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah setelah sampai di Madinah adalah membangun masjid dan mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin. Dan yang terakhir adalah wafatnya Rasulullah. Wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal sama dengan hari kelahirannya pada usia yang ke-63 tahun. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.